semua paham filosofi, filsafat, sistem kepercayaan, sistem pandangan agama yang ada di dunia itu selalu liberalisme atau legalisme. Yang legalisme berusaha mengontrol perbuatan orang dari luar dengan peraturan. Yang liberalisme berusaha untuk membuat orang happy dari perbuatan-perbuatan yang ada di luar. Tetapi Injil mengubah manusia dari dalam, hatinya diubah. Dikasih apa? Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan, ada perubahan status. Dulu saudara budak dosa, dulu saudara adalah musuh Allah. Tetapi sekarang Anda diadopsi menjadi anak yang dikasihi Allah. Banyak dari kita mengetahui status kita sebagai anak di dalam Kristus. Secara teologis, kognitif, saudara tuh ngerti. Tapi susah ngerasain, ngalami status keanakan kita secara empiris. Empiris tuh ngalami. No wonder banyak orang, meskipun dia tahu dia anak, tapi hidupnya seperti anak yatim. Hidupnya seperti budak. Dia selalu harus membuktikan diri, menunjukkan bahwa aku ini orang berharga. Selalu hidup di dalam performanya, selalu hidup dalam ketidakamanan, selalu hidup dalam ketakutan. Saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Implikasinya apa? Identitas anak dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, masalahnya kalau saudara dengar begini, aku ahli waris, aku menerima janji-janji Allah, langsung saudara mikirnya kekayaan. Ya kan? Bukan itu yang dimaksud warisan kekal di sini. Lantas apa maksud warisan kekal yang kita miliki sebagai anak, ahli waris kerajaan Allah? Warisan kekal adalah keselamatan kekal di dalam Kristus. Jadi warisan kekal kita ini, kita punya Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menjadi Bapak kita. Kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan kita. Kita bisa bergantung sama Dia. Itulah warisan yang lebih besar. Waktu saudara memahami warisan kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, pemahaman itu akan memampukan kita terus bertekun di dalam iman pengharapan, sehingga kita tidak takut saat kehilangan hal-hal yang baik, dan kita berani menghadapi situasi yang terburuk sekalipun dalam kehidupan yang fana itu. Gimana caranya kita itu bisa terus mengalami kehangatan kasih Bapa? Perhatikan di sini. Pengalaman dengan Roh Kudus yang membuat kita mengalami kasih Bapa hanya dapat terjadi saat apa? Memandang karya penebusan Kristus di kayu salib. Kenapa ini penting? Roh Kudus memampukan kita berseru, Abba, Bapa. Kok bisa itu terjadi? Karena ada satu momen Yesus tidak pernah bilang Allahku. Dia selalu panggil Bapaknya Bapakku. Namun Yesus pada waktu dia disalib, dia berseru, dia berteriak, dia menangis, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang terjadi di salib? Yesus adalah sang anak. Dia ditolak bapaknya, dia dihukum bapaknya, dia diabaikan bapaknya, dia diisolasi bapaknya, dia diremukkan oleh bapaknya, supaya kita yang adalah musuh Allah, kita nggak masuk hitungan, diterima jadi anak Bapa, dibebaskan dari perbudakan dosa, dikasihi, didampingi sebagai anak yang didampingi Bapa, dipulihkan statusnya jadi anak sebagai seorang ahli waris. Karena Injil, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, namun hidup dengan sukacita karena kasih-Nya bagi kita. Karena Injil, kita tidak hanya mengetahui status kita secara teologis, kognitif, tapi Roh Kudus menuntun kita untuk merasakan kasih Bapa. Amin, saudara.